Ya, baik, terima kasih Dr. Bahar, Bapak-Bapak dan Ibu semua yang saya hormati. Saya mohon maaf pertama dulu saya baru masuk di pertengahan ya, jadi saya tidak sempat mendengar dari Prof. Andi dan dari Pak Sofwan ya, dan beberapa. Tetapi saya merasa bahwa ini sangat penting ya. Saya setuju tadi dengan Pak Iqbal Mokhtar ya, bahwa kita memberikan apresiasi kepada Dikti ya dan pada Kementerian Dikbudristek yang berani untuk merevisi sebuah kebijakan yang salah ya. Dan itu tentu melalui perjalanan panjang, verifikasi berlapis, dan tentu sudah memperhitungkan risiko-risikonya ya. Dan kalau ini bisa diambil, berarti kita merasa lebih nyaman ke depan, baik di dalam melihat penetapan dari kepada keputusan guru besar atau profesor tadi yang baru-baru, maupun juga kalau diperlukan, kalau ada bau-baunya atau ada fakta baru ya, baik dilaporkan maupun ditemukan, dan ini bisa diverifikasi melalui SOP yang sudah ditunjukkan oleh Ristek Dikti dan dalam hal ini kementerian ya. Jadi kita berterima kasih pada Pak Sofwan dan Pak Promizam ya dan Mas Menteri yang berani mengembalikan kalau ada hal yang salah. Terus yang kedua, bagaimana ke depan? Saya kebetulan waktu Dirjen PMPTK yang melahirkan Undang-Undang Guru dan Dosen. Waktu itu dosen kita masukkan dan memang kita sederhanakan lapis-lapisan jenjang kepakatan ya. Jadi kalau tingkat tertinggi dari jenjang akademik itu jelas doktor ya. Doktor adalah jenjang tertinggi dari prestasi akademik. Tapi prestasi dosen sebagai jabatan fungsional itu adalah mulai dari tadi kalau malah sekarang ada istilah tenaga pengajar, asisten ahli, lektor kepala dan baru guru besar. Jadi jenjangnya sebenarnya udah lebih sederhana dibandingkan dengan jenjang di masa lalu yang hampir 11 gitu ya. Tinggal lagi 4. Nah, waktu kita membuat undang-undang guru dan dosen, ada pikiran bahwa mungkin kita menirulah negara-negara maju. Kalau universitasnya sudah kredibel, misalnya waktu itu di label sebagai badan hukum, diberikan kewenangan yang bebas membuka prodi baru, bebas mengangkat sendiri tenaga pengajarnya, tidak perlu jalur PNS dan seterusnya, karena kredibilitas dia sehingga dianggap sudah penuh eh, kedewasaan yang untuk mengambil sikap dan karena itu diberi status badan hukum, maka waktu itu terpikir kenapa profesor itu diberikan saja penetapannya kepada perguruan tinggi dengan label tertentu tadi itu. Berkembang, wah ini nampaknya menarik dan sempat masuk ke dalam dokumen daripada dialog di dalam pembuatan undang-undang guru dan dosen. Kemudian dalam perjalanan karena undang-undang guru dan dosen memberi privilege yang besar kepada guru besar, karena kalau Anda seorang guru besar, selain dari gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji sebagai PNS, itu untuk yang PNS itu diberi satu kali tunjangan profesional, tunjangan profesi sebagai dosen yang sudah bersertifikat profesional, tapi karena dia guru besar ditambah dua kali lagi tunjangannya, dua kali dari gaji pokoknya. Jadi dia dapat 3 kali gaji pokok di atas dari gaji pokok dia dan tunjangan-tunjangan yang melekat. Naik gaji pokok ini, naik pula 3 kali tunjangan itu. Jadi demikian besar penghormatan dan kesejahteraan diberikan pada guru besar. Tentu ini diharapkan melahirkan juga kredibilitas kinerja yang sesuai dengan penghargaan itu. Jadi karena itu memang diminta banyak hal kepada seorang guru besar, tadi sudah disinggung ya, baik dalam pengajaran, dia mengajar harus lebih baik, dia diharapkan mengajar juga yang muda-muda, tidak hanya di program pasca, dia harus membimbing yang lain-lain ya. Tadi Dr. Profesor Fitri juga Savitri sudah menunjukkan bagaimana karakteristik dari seorang guru besar yang memang betul-betul menjadi menjadi inspirasi, motivasi dan selalu siap memberikan guidance dan mindsetnya itu bagaimana orang bisa lebih maju karena dia sudah mencapai jabatan fungsional tertinggi.
Jadi karena itu wajar kalau kita memberikan 3 kali tunjangan di atas gaji pokoknya. Dan saya kira proses penetapan guru besar ini kan juga sudah cukup berlapis ya. Ada dulu penilaian di tingkat fakultas, dibahas oleh tim penilai angka kredit fakultas, kadang-kadang diajukan ke senat fakultas, disahkan oleh senat fakultas, baru diajukan ke tim penilai akademik rektorat, dibahas di tim penilai, kalau sudah sepakat tim penilai diajukan ke senat atau mungkin dewan guru besar di beberapa tempat, dan kemudian mereka menilai lagi apa yang sudah dibuat oleh tim. Kalau sudah menurut mereka diajukan lagi ke, kalau PTN langsung ke Dikti, kalau swasta ke LL Dikti, baru masuk ke Dikti. Kemudian di Dikti ada tim penilai lagi yang nanti tentu secara fungsional di atas itu ada Pak Safwan, ada Pak Dirjen, dan diajukan ke Menteri. Jadi sebenarnya udah cukup berlapis. Nah, jadi kalau kita belajar dari kasus ini, apa yang bisa kita pegang? Saya sepakat sekali bahwa penamaan guru besar ini harus dirapikan kembali deh. Istilah-istilah yang benar tuh harus dikembalikan. Menurut saya, ya guru besar itu ya memang adalah orang yang mengajar di perguruan tinggi saja, ya. Dan kemudian begitu dia lepas dari posisi itu, dia tidak lagi berhak menamakan gelar itu untuk dirinya karena dia udah lepas. Kalau emeritus itu memang tadi sudah disampaikan, dia memang masih mengajar walaupun melewati periode dari umurnya kalau dalam konteks kita, tapi masih dibutuhkan oleh perguruan tinggi di tempat dia mengajar, dan untuk itu ada legitimasi. Jadi itu jelas. Kalau ajang profesor memang ini orang bukan dari perguruan tinggi, tapi adalah orang-orang dari luar perguruan tinggi kita yang dengan kriteria tertentu diundang untuk mengajar. Dan di Indonesia memang honorary profesor ini memang agak menggelisahkan menurut saya. Jadi apakah ini menjadi pintu masuk untuk membahas lebih dalam, sehingga nanti mudah-mudahan ke depan Indonesia bisa melihat profesor itu secara biasa aja. Kenapa kita melihat guru ya? Guru kan juga ada guru muda, guru pembina dan sampai guru utama. Tapi tidak sehirup pikuk pada saat kita menetapkan profesor ini. Jadi harusnya profesor ini iya guru. Ya guru dengan jabatan fungsional yang sudah paling tinggi, seperti juga guru jabatan fungsionalnya adalah guru utama, setara dengan profesor sebetulnya. Tapi mereka tidak ribut seperti kita di pendidikan tinggi. Nah, mudah-mudahan overvalued daripada profesor ini bisa dikembalikan. Ya ini ada jabatan keguruan, jabatan guru, fungsional guru, mendidik. Kalau ekosistemnya dan di mana dia mengajar dan lingkungannya udah melihat bahwa dia memenuhi syarat untuk menjadi seorang guru besar sebagai jabatan fungsional tertinggi di komunitasnya, ya be it, apakah itu oleh perguruan tinggi yang memang sudah kredibel tadi, mandiri mereka tetapkan, atau seperti kita masih bertumpu kepada pemerintah agar prosedurnya ini bisa lebih transparan, ketat, verified, akuntabel. Karena tadi di kita baik profesor negeri maupun profesor swasta itu 3 kali tunjangan tadi diterima mereka. Tunjangan sebagai dosen profesional 1 kali, dan kemudian 2 kali tunjangan kehormatan. Kalau untuk guru swasta dicarikan dengan impasing lama dia mengajar, berbagai prosedur yang dia dapatkan itu nanti ditetapkan dia setara dengan pegawai negeri di berapa, di 4A, di 4B, 4C, dan gaji pokok pemerintah yang tadi dibayarkan 1 kali untuk jabatan sebagai dosen profesional, dan karena dia guru besar tambah 2 kali lagi sebagai tunjangan kehormatan. Jadi mudah-mudahan apresiasi dari sisi finansial ini juga sejalan dengan ditunjukkannya kinerja baik di bidang pendidikan, penelitian terutama seperti Titik tadi mengatakan, dan tentu yang tidak kalah penting bagaimana dia memberikan ilmunya kepada masyarakat dalam berbagai bentuk pengabdian masyarakat, mulai dari memberikan ceramah, menulis ilmiah populer, menulis buku ya, di samping tentu membimbing yang junior-juniornya. Jadi saya setuju dengan saran beberapa tadi. Mari kita jadikan ini pintu masuk. Mudah-mudahan ini dibuat notulensinya Dr. Bahar ya.
dan kemudian disimpulkan dan mungkin diajukan pada apresiasi pada menteri yang sudah mengambil ini dan mana tahu ini bisa menjadi filter yang makin ketat untuk penetapan, bukan mempersulit ya, jangan mempersulit, tapi filter yang makin ketat karena verifikasi yang makin adil, sehingga kalau ada penipuan-penipuan atau ketidakbenaran dari dokumen itu bisa dikejar dan diverifikasi, dan kalau ternyata ada kesalahan dalam penetapannya, ya kembali aja ke tempat semula pada waktu kita belum menetapkan, dan kalau udah terlanjur ya tidak ada salahnya untuk diperbaiki, dikoreksi lagi seperti yang terjadi pada kasus yang kita bahas pada malam ini. Selamat pada forum ini, selamat pada para pemberi masukan yang luar biasa. Mudah-mudahan malam ini untuk Pak Sofwan juga akan sangat berarti saya kira ya, dan bagi kita semua. Dan saya yakin kita ingin menuju kepada Indonesia yang lebih baik, dan itu ditunjukkan oleh pintu-pintu depannya itu adalah orang-orang terdepannya, pagar terdepannya adalah orang-orang dari pendidikan tinggi, di mana guru besar adalah puncak daripada jabatan fungsional di pendidikan tinggi itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.